Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa Abmar TV dan para ustadz yang hadir offline, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kembali lagi bersama kami dalam kegiatan program acara yang diprogramkan oleh Abmar TV, yaitu Obras, obrolan santai, obrolan jalin ukhuwah umat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat tema yaitu bersaing untuk bersanding. Tentunya bukan pilkada ini, Ustaz. Bersaing untuk bersanding. Ya, di samping saya alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Ustadz Hartono Yasin Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar Ustaz? Iya, alhamdulillah. Ustadz Hartono sendiri adalah Ketua Ponpes Liwaul Haq. Dan di sebelah saya lagi ada narasumber kita yaitu Ustadz Abu Umar Al-Qassam. Beliau adalah founder dari Baitul Muamalah Indonesia sekaligus pimpinan dari Abmar TV. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, untuk tidak menyita waktu, saya langsung saja kepada Ustadz. Dan yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ustadz Hartono. Pada Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini program dari Abmar TV ya, yang seyogianya program ini itu online Ustaz. Online ya. Adapun offline ini sebagai bentuk thalabul ilmi langsung face to face Ustaz. Talaki ya, talaki materi langsung. Sudah datang ini teh talua Ustaz. Iya, adapun sebelum kita mulai program Abmar TV ini banyak ya. Hari ini adalah obrolan santai Jumat ya. Kemudian ada juga story Ustaz, stop riba. Ya, yang kita undang juga para pemateri atau orang-orang yang pernah terjebak di tempat riba gitu kan, baik di lembaga keuangan ataupun bisnis riba. Kita akan undang juga di program itu, dan tempatnya bukan di sini Ustaz, di studio. Kemudian ada Kodak Kopi dan Dakwah ya, atau Kopi Dakwah gitu kan. Itu juga yang kita undang semua ustadz ya, tidak memandang organisasi dan lembaga. Itu Kodak. Dan yang ketiga ini adalah Obras Jumat ya, obrolan santai jalin ukhuwah umat. Dan ini disponsori oleh perusahaan tertentu ya, nggak mau disebutkan namanya Ustaz ya. Untuk sponsor ini makanya kita kasih free. Dan alhamdulillah kita akan jalan setiap Jumat ini. Dan akan kita undang pemateri semua ustadz, tidak pandang lembaga dan organisasi. Intinya untuk membagikan ilmu. Inilah bagian dari program Abmar TV yang insyaallah berbuat menebar kebaikan dan memahamkan syariat untuk umat di seluruh pelosok Nusantara ini khususnya. Jadi itu gambaran sementara Ustaz ya dari program Abmar TV ini yang disponsori oleh perusahaan tertentu insyaallah. Mungkin selanjutnya kenapa kami angkat tema ini? Kita melihat atau menyikapi bagaimana fenomena hari ini ya. Apakah kemudian dengan bersaing bisa memunculkan energi positif atau energi negatif ya, baik dalam semua lini ya, dalam lini kemanusiaan kah, dalam lini muamalah atau dalam lini yang lainnya. Makanya nanti Ustadz Hartono yang akan menjelaskan lebih detail dari berbagai sisi. Beliau akan jelaskan ya pentingnya bersaing ya, pentingnya bersaing dan ujung-ujungnya bersanding ya, bukan masalah bersanding nikah ini ya, tapi bersanding dalam hal segala hal. Insyaallah akan lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Hartono. Kami sebagai pembanding saja, sebagaimana kami sering lihat di lapangan dan seterusnya, dan akan merambah ke beberapa NGO dan seterusnya. Kenapa kita harus bersaing dalam hal kebaikan? Itu gambaran sementara Ustaz. Selanjutnya ana serahkan kepada beliau. Fadhil Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apresiasi yang sangat besar tentunya kepada owner dan kru Abmart TV dengan begitu banyak inovasi program yang dihajatkan insyaallah ta'ala untuk kepentingan keumatan. Persoalan-persoalan yang terjadi di tengah umat kita, Abmart TV ingin mengambil bagian dari gerakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya lembaga-lembaga dakwah, ormas-ormas Islam, dalam mencerahkan umat ini agar terbuka pintu selebar-lebarnya di mana orang berbondong-bondong untuk berhijrah. Hijrah dari riba, hijrah dari perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kemudian menuju pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di bawah pemahaman salaful ummah. Tentu ini kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada momen ini ada online dan ada offline. Ya, mudah-mudahan kita bisa beristifadah. Ya, saya sendiri membuat sedikit materi karena ini saya rasa cukup menantang. Bersaing untuk bersanding. Antum bisa bayangkan calon suami istri misalnya, tadinya mungkin bersaing dalam konteks yang lebih luas, lalu kemudian bertemu di pelaminan, merajuk sebuah keindahan. Dan seharusnya pikiran kita dalam menyikapi keberagaman wasilah dakwah ini ya seperti itu. Kita ingin ya ala sururim mutakabilin, di atas dipan-dipan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadap-hadapan. Kita ingin seperti itu. Nah, memang kata bersaing untuk bersanding ini ya kita tidak paksakan penafsirannya, tapi dari segi makna bahasa ya sedikit kena lah. Fastabiqul khairat itu kan adalah bersainglah atau bertandinglah untuk bersanding. Bersanding di mana? Ya tentu bersanding di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Cuma memang ada yang harus perlu diperhatikan, ya. Ada yang harus perlu diperhatikan, utamanya dari hal etika, ya. Karena hidup bersama ini itu harus ada etika, dan Nabi SAW telah mencontohkan itu secara indah sekali dan afik sekali, ya. Ya mungkin agak panjang ini kalau saya mau bahas materinya. Ya, sekarang sudah jam 6.37, tapi mudah-mudahan bisa saya persingkat. Oh iya, belum lagi dialognya. Karena mungkin juga ada akan bertanya dari melalui online. Karena kalau saya lihat kenapa beliau mengangkat tema ini, ya memang ini karena fenomenal, dalam artian bahwa dalam dunia pergerakan dakwah, dunia keormasan, dunia lembaga dakwah, yaitu ada fenomena di mana anggota dalam satu lembaga dakwah itu ada muyulnya, ada kecenderungannya untuk membuat lembaga sendiri. Ini tentu fenomena yang kita tidak boleh menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Baik. Tapi harus membawa dia dalam konteks ini adalah potensi. Ya, ini adalah potensi. Nah, disinilah perlu untuk kita memahami. Termasuk kita yang hadir ini kan semua adalah aktivis-aktivis dakwah yang terlibat dalam satu organisasi, entah itu organisasi lokal atau mungkin organisasi tingkat nasional. Artinya dia bergerak secara nasional dan meluas, ya. Apakah dia berbentuk ormas, atau mungkin berbentuk orsos, atau mungkin berbentuk lembaga dakwah, atau mungkin berbentuk lembaga kemasjidan dan lain sebagainya, ya. Nah,
saya terlebih dahulu ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa urgensi kerja jama'i, ya, artinya pentingnya orang untuk bersama-sama melakukan amal ketaatan secara jama'i, secara kolektif, ya. Karena beberapa isyarat-isyarat dari Nabi SAW yang menunjukkan akan hal itu, ya. Salah satunya misalnya Nabi SAW bersabda, "Asyaitanu aqrabu minal wahidi wa minal itsnaini ab'ad." Jadi kata Nabi SAW, syaitan itu, ya, dia lebih dekat kepada orang yang sendirian, dan dia akan menjauh dari orang yang berkumpul berdua, ya. Makanya kenapa syaitan menangis ketika ada anak Adam memilih jalan untuk segera menikah? Ya karena itu, dia sudah berdua, dia tidak sendiri lagi. Ini salah satu hikmahnya, ya. Nah, dalam konteks kehidupan amal jama'i, kalau dua saja syaitan itu lebih jauh, bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau 4 orang? Bagaimana kalau 5 orang? 7 orang dan seterusnya. Bagaimana kalau senasional? Contoh misalnya Wahda Islamiyah kemarin, Masya Allah, dalam, ya, pembukaan muktamar itu hadir lewat Zoom saja itu 160-170 ribu. Ini mungkin, ya, Zoom yang bisa mendapatkan rekor muri karena mungkin terbesar, ya. Atau mungkin masih ada yang lebih besar dari itu, wallahu a'lam. Tapi ini cukup spektakuler, ya. Kemudian bahkan ketika Nabi SAW ada orang yang bermusafir dan ada 3 orang, Nabi meminta untuk ada 1 orang itu jadi pemimpin dalam rangka apa? Menjaga konsistensi amal jama'i. Jadi saking diperintahkannya kita oleh Nabi SAW itu untuk menjaga kebersamaan, menjaga konsep amal jama'i, ya. Karena memang konsekuensi dari kehidupan jama'i itu satu, dan itulah yang menentukan bobot dan kualitas sebuah jamaah. Apa itu? Ya, hifzul jama'ati ala taqwa. Bagaimana menjaga seluruh anggota jamaah itu untuk dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diwujudkan dalam bentuk khidmatuddin, ya, wal ummah. Dia berkhidmat kepada agama dan umat. Nah, antum memilih lembaga itu, lihat urgensinya ini, ya. Bagaimana kita di situ terarahkan untuk berkhidmat kepada umat, terarahkan untuk berkhidmat kepada Islam ini, maka disitulah yang menentukan kualitas jamaah itu. Karena kita ingin lembaga-lembaga dakwah itu bukanlah lembaga-lembaga, ya, seperti perusahaan yang menghasilkan uang lalu kemudian orang masuk itu karena tertarik dengan uangnya. Bukan, tapi karena lembaga-lembaga Islam itu hadir untuk orang tertarik bahwa melalui jalan lembaga itu saya bisa menjual diri lewat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bisa dia menjual dirinya, ya, istilahnya all out untuk agama ini melalui lembaga itu. Dan dalam lembaga itu dia temukan bagaimana konsep amal jama'i sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga bentuk-bentuk jamaah ini itu tidak kemudian dia satu warna atau satu model, sehingga kita tidak perlu di sini saling mencela misalnya munculnya anggapan bid'ahnya orang berormas karena ada strukturnya dan seterusnya. Sebenarnya secara substansial itu tidak ada bedanya dengan jamaah pengajian, ya. Karena di situ ada guru, ya, di situ ada murid, di situ ada komando, di situ ada pengajaran, di situ ada manajemen. Ya, walaupun mungkin manajemennya tidak tertulis, strukturnya juga tidak tertulis, tapi ada nilai kultural di mana ustadznya itu yang dituakan, ustadznya di situ diangkat sebagai pimpinan. Apa yang dikatakan ustadznya itu yang berlaku. Contoh kecil, ustadznya bilang besok kerja bakti, ya, semua jamaah pengajiannya ikut kerja bakti. Ini pola kepemimpinan. Dan sebenarnya substansi yang ada di ormas itu seperti itu. Jadi kira-kira di mana bid'ahnya ormas itu? Kita bertanya seperti itu, di mana bid'ahnya? Tapi sekarang sudah hilang itu, membidah-bidahkan ormas.
Karena yang dulu orang membid'ahkan ormas sudah pada bikin ormas juga. Nah, ini yang kondisi-kondisi begini. Makanya ikhwan sekalian, nggak perlu kita terlalu pusing dengan klaim-klaim bid'ah yang ditujukan kepada kita. Itu biasa. Di kalangan ulama saja bahwa fil ikhtilaf, ya, fil ikhtilaf dalam persoalan yang diperselisihkan itu, yang namanya saling membid'ahkan itu ada. Dan itu berlaku. Dan ulama tidak pusing dengan itu semua, ya, tidak pusing dengan itu semua. Bagaimana dulu kita kenal, awal-awal kita membaca misalnya sifat sholat Nabi yang disusun oleh Nasiruddin Albani, yang mengatakan bahwa bid'ahnya sedekap setelah ruku. Awal-awal, walaupun ana mendengar bahwa beliau ralat fatwanya ini. Dan orang yang mensunnahkan sedekap seperti Syekh bin Baz dan lain sebagainya itu tidak pernah tersinggung dengan ungkapan itu, karena ini ilmu, kajian ilmiahnya seperti itu, ya. Dan perbedaan-perbedaan seperti inilah yang sebenarnya yang harus kita bisa petakan, untuk di dalamnya itu ada namanya tasamuh, ada namanya toleransi. Ini yang kadang-kadang orang nanduknya sembarangan karena tidak bisa memetakan bentuk-bentuk perbedaan itu, yang seharusnya di situ ada tasamuh dan kita bisa berdampingan dan bersaing, ya, bersanding bersama dalam pesta pernikahan. Tapi ini kemudian saling menjauh, jawab salam pun tidak bisa sudah. Masya Allah. Nauzubillah. Toyib. Kemudian urgensi pola kepemimpinan dalam amal jamaah ini juga penting. Sekecil apapun jamaah yang kita bina, karena berbicara tentang jamaah, jangan antum terjebak pada perdebatan bahwa oh, ini bahaya, jamaah itu di dalamnya ada baiat, berarti ini ada makar, khawarij dan lain sebagainya. Jangan. Kita ambillah secara bahasa bahwa jamaah itu artinya ada minan nasi tajma'uhum ghardun wahidun au yajma'uhum ghardun wahidun. Dia kumpulan beberapa orang dari manusia ini yang mana menghimpun mereka itu tujuan yang sama. Contoh, Caimin. Beliau siapa? Amin. Caimin. Caimin. Ini nanti promosi Bang Muhaimin ini jadi di Pilpres ya. Caimin misalnya. Dia punya keinginan, ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana memperkenalkan Tibbun Nabawi kepada umat. Maka orang berkumpul di situ diikat oleh tujuan yang sama. Maka antum bisa disebut jamaah Tibbun Nabawi atau jamaah Caimin. Boleh saja. Boleh. Secara bahasa tidak ada masalah. Karena jamaah itu lugawi ya, secara bahasa ya itu tadi. Orang berkumpul sejumlah orang untuk ini. Sama dengan TPM berkumpul. Jamaah TPM. Tim pengacara muslim. Ini secara bahasa. Dari makna dan ta'rif secara bahasa itu kita bisa kenal, oh jamaah itu maknanya seperti ini rupanya. Nah, adapun jamaah secara istilah itu pembahasannya akan panjang. Tapi paling tidak sekarang ini yang kita pakai, karena di tengah lautan fitnah seperti sekarang ini, kita jamaah kita mau tidak mau ada jamaah Masjid Agung, ada jamaah Masjid Jami, itu tidak muslim. Ada jamaah imam muslim. Itu tidak mesti untuk kita saling membelakangi gara-gara kita beda masjid. Dalam konteks yang lebih besar, karena kita beda jamaah ormas, lalu kemudian kita saling membelakangi, karena loyalitas seorang muslim itu bukan ikatan-ikatan yang rapuh ini, tapi ikatannya adalah ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, saya sedikit berbicara tentang urgensi pola kepemimpinan dalam amal jamaah. Ya. Itu dalam sistem kepemimpinan ya kolektif ya, bukan one man one show, bukan seorang saja, tapi harus kolektif dia, karena dia akan bisa menghadirkan kekuatan untuk memetakan potensi-potensi yang ada di bawah dia. Itu harus dipetakan, karena memang ya ada yang menarik membedakan orang-orang ini, kan harus kita kenal betul orang-orang itu. Contoh misalnya saya di Luarul Haq, saya harus petakan betul anak-anak ini potensinya apa, ini potensinya apa, ini potensinya apa. Kenapa? Karena ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang bagaimana sebenarnya manusia itu, maka beliau mengatakan an-nasu thalathatun. Manusia itu terbagi 3 dalam kelompok besar. Apa itu? Pertama rajulun wa nisfu rajulin. Ya. Wala rajul. Jadi pertama adalah laki-laki, yang kedua setengah laki-laki, yang ketiga sama sekali dia bukan laki-laki.
Itulah manusia. Dan ketika beliau ditanya apa maksudnya itu, maka beliau mengatakan fa'ammar rajul fadzur ra'yi wal masyurah. Laki-laki itu dikatakan laki-laki menurut Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah khalifah kelima, karena beliau sempat menjabat sebagai khalifah 6 bulan. Beliau katakan bahwa dikatakan itu sempurna kelaki-lakiannya seseorang kalau dia memiliki 2 hal yang sangat penting dalam hidup. Pertama adalah dia memiliki gagasan. Yang kedua, dia mampu untuk memusyawarahkan. Ya, artinya gagasannya itu dikemas dalam bentuk syura, artinya melibatkan orang lain. Inilah jamaah. Ya, itulah laki-laki kata Hasan. Adapun nisfu rajul, adapun setengah laki-laki, lahu ra'yun lakin la yusyawir. Dia memiliki gagasan tapi tidak mengenal namanya musyawarah. Itu setengah laki-laki kata beliau. Jadi pandangan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini itu menunjukkan bahwa betapa beliau itu cerdas dan berpikir ke depan. Bagaimana mengelola manusia ini, memetakan manusia ini. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan wala rajul, dan orang itu walaupun dia laki-laki dan tidak ada sama sekali nilai kelaki-lakiannya, ya, bukan diukur dari kopi talua yang bukan memiliki efek samping tapi efek depan katanya. Bukan itu. Tapi laki-laki itu menurut Hasan bin Ali radhiyallahu an adalah orang itu walaupun dia laki-laki, tapi kalau dia tidak punya ra'yu, tidak punya gagasan, tidak punya pandangan, tidak punya visi, ya, dan juga tidak pernah mau bermusyawarah atau ikut bermusyawarah, maka kelaki-lakiannya tidak ada, bukan laki-laki. Jalannya maunya jalan sendiri gitu ya. Masih mending kalau dia jalan sendiri, artinya dia punya ra'yu. Oh, iya. Artinya dia ini diam gelenggam kata orang Jawa. Diam saja, enggak pusing dengan sekitarnya, enggak ada ra'yu, enggak ada ide, enggak ada gagasan. Bagaimana dia mau jalan? Kalau orang jalan sendiri itu berarti boleh jadi dia nisfu rajul, setengah laki. Ada gagasannya tapi dia tidak mau libatkan orang lain, mau jalan sendiri saja dia. Nah, ini tentang urgensi pola kepemimpinan dalam amal jamaah. Sehingga sistem kepemimpinan yang ada dalam jamaah itu, sekecil apapun dia perkumpulan itu, anggaplah kalau kita membahasakan perkumpulan, ya dia bisa melihat potensi masing-masing yang ada. Ya. Nah, kemudian dalam konteks multi pergerakan dakwah hari ini, ya memang model dan pola kerja kepemimpinan dari masing-masing pola gerakan itu berbeda-beda. Ada yang memang doktrinnya keras sampai orang itu menganggap dirinya murtad dari Islam kalau keluar dari jamaahnya. Ada itu model-model begitu. Dan ini kita tidak salahkan, itu biasa saja. Ya, cuma memang dulu ada buku ad-da'watu ilallah itu al-farqu baina al-farqu baina tajammu'i syar'i wa tajammu'i hisbi. Perbedaan antara perkumpulan yang syar'i dan perkumpulan yang mengandung jebakan-jebakan hisbiyah. Ada buku itu dan fenomenal, dan kami waktu di Makassar sempat membedah buku ini dan cukup luar biasa peminatnya. Tapi kita tidak masuk di situ, para asatid dan ikhwas sekalian. Nah, kita ini tinggal masuk pada memposisikan diri, ya. Saya misalnya memposisikan diri ketika saya masuk dalam satu lembaga, satu jamaah, harus kita perhatikan ada etika yang berlaku di situ. Apa etikanya? Nah, ketika sudah kita pilih, ya, itu berdasarkan kesadaran kita, berdasarkan pilihan kita, tidak ada paksaan di situ dan kita pilih. Maka secara otomatis ikhwan, apalagi kalau kita diamanahkan satu pekerjaan, secara otomatis berlaku kaidah yang tidak boleh kita ingkari, dan itu akan merusak sebuah etika kalau ini diabaikan. Apa itu kaidahnya? Kaidahnya adalah al-mu'minuna ala syurutihim. Kalau misalnya saya pilih wahdah dan saya ada transaksi, ada akad di situ bahwa saya siap untuk ini, ya. Apalagi kalau sudah diresmikan untuk memegang suatu amanah misalnya, maka tidak boleh diabaikan al-mu'minuna ala syuruti. Jangankan masuk dalam pergerakan dakwah seperti Wahdah atau Hidayatullah atau apanya, masuk saja di perusahaan yang betul-betul murni profit,
murni profit. Misalnya saya punya perusahaan kopi Talua. ya, Talua ini misalnya, ada karyawan kontrak, kamu saya kontrak 2 tahun dengan gaji sekian-sekian, kewajibanmu ini, hakmu ini. Maka berlaku saat itu apa itu kaidah yang sangat agung dalam agama ini, al-mu'minuna la syuruti. Berormas pun seperti itu. Kita tidak boleh seenaknya ketika kita sudah berormas, dan itu adalah menjadi pilihan kesadaran kita. Ini etika. Kita ada di situ dan harus mematuhi itu. Apa itu? Al-mu'minuna la syuruti. Ini etika, ikhwan. Ketika kita berorganisasi atau masuk, jaga ini. Apa itu? Orang yang beriman itu terikat dengan syarat-syarat yang telah dia sepakati. Tidak boleh tidak. Misalnya beliau sebagai owner dari Kopi Taluak ini, ada karyawan masuk, sudah ada kontraknya, tapi seenaknya datang. Seharusnya dia datang misalnya jam 8 pagi, tapi datangnya jam 10 malam. Itu tidak mungkin. Ini sudah melanggar aturan. Padahal sudah ada ikatan syarat-syarat. Sama dengan misalnya Cak Amin misalnya. Beliau buat itu. Bagaimana ada lembaga yang memperkenalkan Tibung Nawawi. Apa namanya? Banua Gria Bekam Banua Patapura. Gria Bekam Banua Tapura. Banua Tapura. Agak susah-susah namanya. Padahal saya sering bekam sama beliau. Masya Allah. Recommended Ustaz? Iya. Beliau Masya Allah luar biasa. Jadi misalnya beliau sudah kamu mau ikut bersama kami memperkenalkan Tibun Nawawi, dan ini ada syarat-syaratnya, dan itu disepakati, dan itu mengikat. Tidak boleh tidak. Itulah etika muslim. Itulah etika seorang yang beriman. Al-mu'minuna la syuruti. Ini tidak bisa diabaikan. Nah, kalau seperti ini cara berorganisasi kita, insya Allah akan aman. Ya. Antum tidak perlu tanya kenapa sejarahnya Pak Hartono itu begini, sehingga seolah-olah menjadi representasi bahwa kalau mau tahu tentang bagaimana cara bersaing dan nantinya bersanding, tanya sama beliau misalnya. Tidak juga seperti itu, karena tidak perlu terlalu jauh sejelaskan kenapa latar belakang dan kronologi sehingga ada Liwaul Haq dan seterusnya, karena bisa panjang ceritanya. Tapi saya selalu membangun sikap yang seperti ini dimanapun, ya. Dan prinsipnya jangan sampai kita berada dalam satu organisasi, tapi kita sendiri sebenarnya di situ. Kan orang yang berada dalam satu jamaah itu ada 3 bentuk orang itu. Pertama adalah ada yang ikut memperkuat arus gerakan itu, dan dia ikut memperkuat. Artinya dia menjadi mesin penggerak juga di situ, walaupun sedikit sekali perannya. Ikut andil dalam perputaran pergerakan tersebut. Ada juga yang sekedar ikut saja, kemana angin bertiup dia ikut. Itu masih mending. Yang persoalannya kalau melawan arus, tapi masih di dalam. Iya. Dalam konteks kekinian, kalau saya mending minta pamit baik-baik, mohon maaf, daripada saya di sini jadi beban. Begitu. Dan kurang lebih seperti inilah sebenarnya kasusnya Pak Hartono itu. Daripada kita sudah tidak bisa lagi misalnya dan jadi presiden buruk di situ, ada di situ doktrin yang harus dijaga, ada etika yang harus dijaga. Tapi karena kehadiran seorang Pak Hartono misalnya itu bisa menjadi gangguan untuk lahirnya regenerasi yang lebih bagus. Pamit baik-baik saja. Kemudian kita bersaing dan nantinya bersanding. Berpastabiqul khairat. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ya, setelah memposisikan diri yang seperti ini, dan insya Allah ini adalah sesuai dengan sunnah, maka yang harus kita camkan pertama adalah beda lembaga tak mesti firaq. Ya. Beda lembaga tak mesti firaq. Beda lembaga tak mesti kita berpecah, ya kan? Karena masih banyak hal-hal yang sangat-sangat bisa untuk kita sinergikan, ya kan? Walaupun mungkin dalam sistem kepemimpinan komando mungkin berbeda, ya. Sehingga misalnya kalau yang beliau soal dalam pilihan judul ini, adanya muncul fenomena akhir-akhir ini utamanya bukan cuma Ormas Wardah, bukan cuma Hidayatullah, tapi semua hampir begitu. Apalagi Muhammadiyah justru lebih duluan, ya misalnya, ya. Dia orang Muhammadiyah, tapi dia bikin amal usaha sendiri. Ya, dalam konteks hukum agama ini sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana etika tetap dijaga. Yang persoalan itu kemudian adalah kalau kita pernah duduk di struktur anggaplah Muhammadiyah misalnya, kita bikin lembaga sendiri, lalu kemudian itu yang menjadi sekat. Tidak ada lagi upaya untuk membangun sinergi, ketemu saja sudah tidak salam, yang muncul adalah kebencian, di sosmed dia serang, ya, lembaga yang dulu membesarkan dia. Ini namanya kurang ajar.
Iya, kurang ajar ya. Seharusnya dia diam saja. Kalau perlu dia bantu. Apa yang bisa coba? Ya. Mungkin saya tidak di struktural. Iya. Tapi mungkin secara kultural saya masih bawa itu. Apa yang saya dapat misalnya di Muhammadiyah atau mungkin di Wahdah atau mungkin di Hidayatullah dan sebagainya. Buat apa saya benci? Lembaga yang pernah membesarkan saya, lembaga yang pernah mendidik saya, lembaga yang pernah mengajari saya banyak hal. Misalnya anggotanya Cak Amin misalnya bikin juga rumah bekam sendiri. Bangun saja sinergi. Kamu wilayah mana? Oh, saya wilayah Palu Barat. Oh, memang selama ini saya belum sentuh di situ. Kamu di situ bergerak. Maka insya Allah dakwah atau menyebar. Dakwah Tibun Nabawi ini akan lebih menyebar. Kita ambil peran. Yang dulu mungkin tidak tersentuh menjadi tersentuh. Nah, tinggal memang pola gaya kepemimpinan dalam setiap ormas atau lembaga dakwah itu ini yang perlu untuk terus ditingkatkan, ditarqiyah kemampuannya untuk membaca. Karena begini, bukan setiap kader yang kemudian mengambil jalan untuk keluar dari struktural misalnya lalu kemudian bikin lembaga sendiri secara otomatis dia sudah lepas sepenuhnya dari kita secara 100%. Enggak. Padahal masih bisa, masih ada potensinya yang bisa kita manfaatkan. Ya, karena kenapa? Ya, ini kan orang yang tergabung dalam ormas itu ada memang yang bisa dawam full time. Ya. Dan full time itu ini harus diberikan memang porsi hak yang lebih besar. Kalau dia bisa full time di situ, itu kita pola kepemimpinan yang ada di ormas atau di lembaga itu atau di jamaah itu harus betul-betul mengapresiasi orang yang seperti ini. Mau full, jangan tanggung-tanggung, kasih dia semuanya. Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Tapi kalau ada misalnya yang kemudian memilih buat lembaga sendiri dan lain sebagainya, otomatis itu akan terkurangi waktunya untuk bekerja di jamaah itu atau di lembaga itu. Tapi bukan secara otomatis kemudian dia bukan bagian dari kita. Masih ada waktunya untuk mungkin dia bisa part-time. Oh, waktu-waktu tertentu bisa kita panggil dia. Sehingga memang semakin kuat jamaah ini. Karena kenapa? Membuat lembaga sosial sendiri, lembaga dakwah sendiri, ya, kader-kader ormas tertentu, ya, itu bukanlah firak, bukanlah iftirak. Ya. Yang persoalan kalau memang sikap mentalnya memang sukanya firak, sukanya perpecah. Artinya dia biar tidak bikin lembaga sendiri, dia tidak bikin lembaga dakwah sendiri, tapi masih ada di dalam, tapi kerjanya di dalam selalu berpecah. Nah, ini bahaya ini ya. Itu bahaya. Duri ya. Itulah kata Hasan Al-Banna, ya. Karena takut saya katakan imam, Ya. walaupun saya sering mengistilahkan beliau Imam Hasan Al-Banna, mengatakan begini, kan fina laisa minna, wa kan minna laisa fina. Betapa banyak orang bersama dengan kami, tapi bukan bagian dari kita. Betul. Dia musuh dalam selimut. Tapi kata beliau selanjutnya, dan betapa banyak orang dia adalah bagian dari kita walaupun dia tidak bersama dengan kita. Masya Allah. Indah sekali. Ya. Dan Pak Hartono tambah lagi, kita ingin fina wa minna. Kita ingin dia bersama dengan kita dan juga dia adalah bagian terpenting dari kita. Itu yang bagus. Ya. Tidak ada yang bisa bersikap seperti ini kecuali orang-orang yang memahami agama ini. Tingkatkan pemahamannya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa fenomena misalnya adanya kader-kader tertentu dari jamaah tertentu, dari ormas tertentu misalnya yang mengambil jalan bikin juga ormas, bikin juga ini, tidak masalah. Wahdah sendiri ini kan dari rahim Muhammadiyah. Betul. Hidayatullah dari rahim Muhammadiyah. Saya bertemu dengan salah seorang musinin di Parigi. Ya, dia sampaikan itu. Saya mewakafkan antara saya cuma kepada 2 ormas. Apa itu? Wahdah Islamiyah dengan Hidayatullah. Kenapa Bapak alasannya begitu? Karena saya tahu dua-duanya ini dari Muhammadiyah semua. Itulah tidak mungkin Wahdah Islamiyah Hidayatullah ini mau durhaka kepada induknya. Artinya kita bersinergi saja. Betul. Karena kenapa? Boleh jadi karena itu konsekuensi dari gerakan tajdid yang ada di Muhammadiyah. Betul. Selalu ada pembaharuan, ada tajdid. Sehingga welcome saja, tidak ada masalah. Yang penting etika itu terjaga. Yang kita hindari adalah ketika kita keluar dari struktur sebuah jamaah, sebuah lembaga, sebuah ormas, lalu kemudian kita bikin gerakan dakwah sendiri. Mungkin tidak berbentuk ormas, mungkin tidak berbentuk yayasan, tapi hanya berbentuk pengajian. Tapi yang kita tanamkan kepada jamaah pengajian kita dengan berbagai macam syubhat, kita serang yayasan, kita serang ormas yang dulu membesarkan kita. Anggaplah misalnya Cak Amin. Ada sudah anggotanya yang sudah mandiri, seharusnya diapresiasi. Jangan kemudian anggotanya ini lupa kacang akan kulitnya. Hati-hati ikhwan, ya, hati-hati ini. Kenapa?
Karena Nabi kita mengatakan, ya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? La yashkurullaha man lam yashkurin nas. Orang itu tidak akan pernah dihitung bersyukur kepada Allah kalau dia tidak tahu cara berterima kasih. Antum membina anak-anak untuk memperkenalkan ini sunnah Tibun Nabawi ini. Lalu kemudian mereka sudah bagus, sudah hebat, sudah menyamai ilmu gurunya, dia bikin lembaga sendiri. Dia bikin tempat dan rumah bekam sendiri. Lalu kemudian dia jelek-jelekan yang dulu pernah membesarkan dia. Masya Allah, ini kurang. Ini orang yang seperti ini tidak akan pernah dihitung oleh Allah sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Betul. Kurang ajar namanya. Kurang ajar. Ya. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, prinsip jamaah itu tidak akan hilang karena adanya perbedaan ormas. Prinsip jamaah itu tidak hilang. Ya. Apa yang menghilangkan prinsip jamaah itu? Ya, sikap kita. Karena kenapa? Jamaah yang kita tunggu ini kan belum datang, ya, yang sesungguhnya. Jamaah itu jamaah yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu yang kita tunggu. Jamaah-jamaah yang sekarang ini adalah mempersiapkan mental orang-orang untuk menanti datangnya Imam Al-Muntazar, pemimpin yang kita nanti-nanti itu. Jangan sampai justru sekarang ini kita berdebat hanya gara-gara itu, ya, gara-gara beda ini. Karena insya Allah tujuan kita ini sama, ya. Pak Hartono ada liwaul haknya, ya. Cak Amin ada bekamnya, kemudian beliau ada ininya, beliau juga aktif di Wahdah dan lain sebagainya, ya. Aktif di mana-mana. Dan saya juga sering diundang di Imam Muslim dan sebagainya. Apa masalah? Tidak ada masalah. Ya. Dan saya tidak pernah menjelek-jelekkan siapapun. Jangankan ormas yang pernah membesarkan saya, membina saya, sedangkan ormas yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya dalam hidup ini, tetap kita apresiasi, bahkan kita berikan dukungan. Andai kita memiliki kemampuan yang lebih, kita ingin bagaimana semua ormas-ormas ini hidup. Nah, kalau kita punya kekayaan sampai 800, 900 atau 1000 triliun, kita bagi-bagi memang hidup untuk ormas-ormas yang ada itu, ya. Harusnya seperti itu, ya, karena kita baru punya bisa apa, ya, kita bagi-bagilah, mungkin sharing-sharing pemahaman, sharing-sharing ilmu dan seterusnya. Tinggal itu yang kita bagi, apa yang kita bisa bagi, ya. Karena berbagi itu tidak menunggu harus kita nanti kaya raya. Apa yang bisa kita bagi, kita bagi. Kita bagi ukhuwah, bagi ukhuwah. Kita bagi kopi talua ini, kita bagi kopi talua. Apa yang bisa, ya, seperti itu. Jadi saya pikir, ya, keruhnya hidup berjamaah itu sering disampaikan para murabi kita. Keruhnya hidup berjamaah itu lebih baik daripada asyiknya hidup sendiri. Artinya memang mari kita menjadi laki-laki yang seutuhnya, laki-laki yang punya pandangan, punya gagasan, tapi juga suka bermusyawarah. Ya, bentuknya seperti ini. Musyawarah. Dan perbedaan organisasi, perbedaan lembaga, perbedaan arah dan objek dakwah kita. Kalau beliau objeknya adalah Tibun Nabawi, kemudian beliau mungkin media, mungkin yang lain-lain pembinaan di mahasiswa seperti saya, ya kita kan ini bisa bersama. Dan kita insya Allah tidak masukkan hal ini dalam medan firak, bukan firak, bukan perpecahan, tapi justru kita mengambil peran yang boleh jadi peran itu tidak bisa diperankan oleh satu ormas saja. Tidak bisa. Kerja umat ini, problem umat ini, kerja dakwah ini tidak bisa dipikul oleh satu lembaga saja. Maka apalagi yang kita tunggu, apalagi alasannya untuk kita tidak saling bersinergi. Tinggal kalau ada masalah, tinggal ngopi-ngopi begini, apa kabar, bagusnya begini dan seterusnya, tinggal itu saja. Jadi itu mungkin prinsip-prinsip dasar yang bisa saya sampaikan terkait dengan fenomena ini, bahwa bertanding untuk bersanding, bersaing untuk bersanding. Menarik sekali sebenarnya tema ini, dan saya sendiri suka. Saya suka tema ini karena saya lama menghayati, mendalami kenapa terjadi fenomena-fenomena begini. Ya memang tidak bisa kita sangkal, karena orang-orang itu masing-masing punya muyul, punya kecenderungan. Dan ada orang yang memang mau menghabiskan waktunya di ormas tertentu. Ya kalau di Wahdah itu ada yang fenomenal, misalnya Ustadz siapa namanya, Harman Tajam buat meme. Kemudian ada Ustadz Taufan yang murabi yang cukup luar biasa, ya. Beliau juga punya lembaga pendidikan sendiri, menyusul asrama dan lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa
kepemimpinan di Wahda contohnya itu sangat cerdas memposisikan orang. Ya, orang-orang seperti ini mungkin sudah tidak terlalu tepat kalau diposisikan pada posisi-posisi yang strategis. Misalnya sebagai ketua Dewan Syuro atau apa. Kalau anggota mungkin boleh. Anggota boleh, tapi kalau di posisi-posisi sudah tidak memungkinkan. Kenapa? Karena waktunya sudah terbagi. Tapi bukan berarti dia keluar dari jamaah. Beliau-beliau ini tetap masuk apakah di anggota Dewan Syuro atau yang lain sebagainya. Jadi itulah luar biasanya kepemimpinan yang lahir dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bisa petakan itu sebagaimana Rasulullah SAW bisa memetakan para sahabatnya dan lain sebagainya. Karena tidak semua sahabat itu dikatakan sahabat utama. Sahabat utama itu paling tidak, ya kalau kita urut ada 10, ya termasuk diantaranya khalifah yang 4 dan seterusnya dan seterusnya. Ya berbeda-beda. Itulah bagaimana Rasulullah SAW memetakan potensi. Kesimpulannya bahwa adanya fenomena ini jangan dulu terburu-buru melihat itu sebagai ancaman, tapi lihat itu sebagai potensi yang tinggal dalam kepemimpinan kita masing-masing kita kelola. Bagaimana terus terbangun sinergi untuk apa? Tidak ada lain. Izzul Islam wal Muslimin. Demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Demikian Ustaz. Bicara ini terima kasih ya, mohon maaf ini ada yang kurang, tentu banyak karena ini Pak Hartono biasa, Pak Hartono begitu orangnya ya, banyak yang kurang. Silakan Ustaz sambil dinikmati kopi talua. Itu jeruknya dulu Ustaz. Oh begitu. Ada jeruknya. Ya, sebelumnya lanjut kami sapa saudara-saudara kita yang sempat nonton online ini ada di Mamuju. Assalamualaikum ikhwafillah Mamuju. Kemudian di Poso juga tadi Ustaz. Poso ya. Monitor cuma sempat keluar. Iya. Poso, kemudian Parigi. Iya. Dan beberapa masih banyak yang lainnya karena tadi terkendala sinyal sempat terputus. Jadi sempat keluar siaran langsungnya tadi. Iya Ustaz, ini sedikit pertanyaan buat saya. Bagaimana kita menyikapi terkhususnya di Kota Palu ini semenjak pasca bencana tsunami, gempa, itu banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga sosial bantuan seperti NGO kemanusiaan. Jadi sebenarnya kita lihat semangat giroh para warga Kota Palu itu sangat besar terhadap bencana kemarin. Jadi memunculkan banyaknya lembaga-lembaga atau NGO khususnya di bidang sosial. Bagaimana menyikapi itu Ustaz? Tafadhal. Saya melihat ada satu yang harus kita antisipasi, kemanusiaan, lembaga hadap bencana dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi kontraproduktif kalau ada satu yang tidak dilakukan. Apa itu? Koordinasi. Ini sebenarnya kenapa FUI hadir, kenapa kita sering kumpul-kumpul lintas gerakan itu. Tujuannya untuk ini sebenarnya. Bagaimana ada terbangun koordinasi antar lembaga-lembaga yang ada, NGO-NGO yang ada, sehingga gerakannya itu bisa lebih teratur. Ya. Tidak apa-apa kaum muslimin, karena memang orang-orang yang mau menyumbang ini kan kadang-kadang tergantung bagaimana emosionalnya. Oh, saya lebih dekat dengan Abu Ammar. Lewat situ aja deh. Saya lebih dekat dengan Parton. Situ aja deh. Kadang-kadang orang menahan uangnya karena yang dia lihat NGO datang itu tidak orang dia kenal. Tidak saya kenal ini. Ragu saya. Padahal jelas sekali alamatnya, jelas ada ART-nya, jelas ada SK dari Kementerian Hukum dan HAM-nya dan seterusnya. Tapi kan hubungan emosional tidak ada. Kadang-kadang begitu. Sehingga ini sebenarnya kita tidak perlu melihatnya sebagai satu ancaman. Apa yang perlu untuk kemudian kita lahirkan yaitu kebiasaan untuk selalu bertemu. Koordinasi. Ayo apalagi nih ini. Nah, misalnya jembatan ukhuwah yang dibuat teman-teman imam muslim misalnya, itu kan bisa kerjasama dengan Amar Timpi lagi. Padahal orangnya itu tonji. Ini juga ini. Bukan yang lain juga. Tapi luar biasa. Itu akan menambah lagi orang-orang muhsinin yang tadinya mungkin tidak tertarik untuk gabung di situ, untuk ikut, tapi kemudian tergabung. Coba indahnya itu. Kita mungkin berada pada wadah yang berbeda, tapi kita bertemu pada tujuan yang sama. Subhanallah. Bersaing untuk bersanding. Bersanding, sama-sama kita turun di situ.
Jadi sebenarnya ini lihatlah ini sebagai suatu potensi. Cuma memang itu saya katakan bahwa harus sering-sering kita duduk bersama, koordinasi dan seterusnya. NGO begitu juga lembaga-lembaga kemanusiaan itu kalau jarang-jarang mereka, ayo kita duduk bareng di sini. Ya persoalannya memang kadang-kadang dalam gerak kita ini ada juga ikut-ikut gengsi lah, ikut-ikut apa istilahnya, merasa diri lebih besar dari yang lain. Kadang begitu. Sehingga ini menjadi kebuntuan. Sehingga koordinasi itu kadang-kadang menjadi tidak selancar seperti yang kita harapkan. Jadi kalau saya melihat itu silakan, tidak ada masalah, karena ini tidak mungkin juga kita larang. Silakan buat ini, buat itu dan seterusnya. Tapi ada silaturahim, ada koordinasi, ada kerjasama bersama dengan kita, sering duduk bareng untuk kita saling berbagi. Apalagi nih yang bisa kita lakukan bersama dan seterusnya dan seterusnya. Saya waktu pertama-pertama gempa itu diundang ke Jakarta, dan yang mengundang saya itu kumpulan beberapa NGO. Saya lihat ini menarik sekali sebenarnya, dan sebenarnya potensi kumpul-kumpul orang Indonesia itu sangat luar besar biasa sekali. Cuma memang ada upaya untuk merusak ini kumpul-kumpul ini. betul. Ya. Jadi kalau Irlandia itu oleh PBB sudah 4 kali dinobatkan sebagai negara yang berpenduduk paling bahagia di dunia, Irlandia ya. Dan rupanya ciri bahagianya itu 2, Ustaz. Apa ya? Pertama adalah dia lebih dekat dengan alam, maksudnya dia suka jalan-jalan di tengah hutan. Rihlah. Itu yang pertama. Sering rihlah. Yang kedua, sering kumpul-kumpul. Saya bilang kalau di Indonesia ada semua itu. Ada semua itu. Ya. Cuma memang kita ini, alam kita dirusak oleh siapa? Dirusak oleh persekongkolan pengusaha dan penguasa. Cukong ya. Sehingga alam kita ini menjadi rusak. Kalau alam apa itu Irlandia dibandingkan dengan Indonesia? Ini ubi kayu dilempar jadi tanaman. Lagunya memang seperti itu. Ini coba kemana-mana. Itu ada santri-santri Limaul Haq itu udah lempar saat di belakang masjid itu. Tumbuh. Pohon singkong tumbuh. 6 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian gale-gale suade sih. Cuma hijau kita ini. Kumpul-kumpul, wah. Orang Indonesia sudah paling suka kumpul-kumpul. Tapi apa yang membuat kita ini ya karena sistem yang ada ini memang membuat kita kadang-kadang mudah pecah belah. Sehingga kita lahir sebagai orang Indonesia yang punya mental sedikit-sedikit berbeda, pecah lagi. Ya berpecah lagi. Dan nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu-ketemu. Salam saya sudah nggak mau. Masya. Tapi kalau kita ini biar kocecah, kalau ketemu halo bos, bro, apa kabar? Ayo kita ngopi bareng kalau mau. Tapi kalau kita ini kan langsung dituduh, tidak mau bersanding jadinya. Jangan kumpul-kumpul bersama ahlul bid'ah. Kita ini sudah dicap ahlul bid'ah. Padahal siapa di dunia yang tidak dicap ahlul bid'ah? Semuanya kena. Semua kena. Yang sering mencap orang ahlul bidah saja sudah dikatakan bidah juga. Dicap juga mereka ya. Dicap juga. Setelah itu. Ya. Jadi ikhwan sekalian itu menurut saya. Jadi fenomena ini disikapi seperti itu. Tidak mungkin kita halangi, kita anggap itu sebagai potensi. Tapi bingkainya harus kita buat. Apa itu? Sering bertemu, sering berjumpa, sering bersama. Sering lihat juga, Ustaz. Diajak bersama. Ini nanti mungkin kita bisa rihlah bareng. Sudah lama rencananya, tapi tidak jadi-jadi. Sudah. Jadi kita bikin camp ya, rihlah camp ya untuk semua ormas. Masya Allah, luar biasa. Bawa bendera sendiri-sendiri. Betul, nggak apa-apa gitu. Iya. Perlu itu. Bagaimana ikhwan? Kita gagas ini rihlah gabungan, berjamaah, rihlah gabungan. Bawa bendera masing-masing. Siap. Memang harus begitu. Pantai Barat, Pantai Timur. Soalnya gini, yang ada ikannya. Pantai Barat berarti. Ini mumpung belum datang Omikron toh. Kalau sudah datang nggak bisa rihlah lagi nanti, ya. Masya Allah. Iya, sedikit tambahan juga pemirsa, bahwa kemarin pasca gempa Palu ini, awalnya itu NGO itu sebelum gempa Palu jumlahnya hanya sekitar 1.200 Ustaz, NGO di Indonesia. Yang resmi Indonesia. Tapi setelah gempa Palu ya, kemudian sekarang total jumlahnya hingga hari ini, kemarin kita data di Semeru itu NGO berjumlah 4.000 lebih. 4.000 NGO. Cepat. Itu pemicunya kebencanaan Ustaz. Oh, bukan Palu saja, bukan setelah Palu. Iya, awalnya Palu, lahirnya dari Palu. Kan ya, yang termasuk bencana terbesar. Iya, kan? Dari Palu itu dari 1.200 yang sudah resmi, sekarang 4.000 lebih. Kemarin di Semeru itu hanya 300 NGO yang datang. Tetapi secara umum luar biasa. Kenapa mereka bikin NGO sendiri? Ini gambaran ya, gambaran sekedar informasi. Dulu waktu di Palu ya, sebelum masih 1.200 itu, contoh Afwan, perusahaan-perusahaan besar Ustaz, baik BUMN atau yang swasta, itu mereka ketika ingin memberikan bantuan mesti menggunakan lembaga lain.
NGO lain. Contoh mungkin ada namanya WIS, Wadah Inspirasi Zakat, ada Hidayatullah Berbagi, ada MDMC ya, ada Dompet Duafa dan seterusnya. Mereka masih menyalurkan lewat mereka ya, lewat NGO itu. Tapi hari ini tidak. Hari ini tidak ya. Pasca bencana susulan ya, dari mulai Jawa Barat, setelah bencana Palu kan Jawa Barat itu lalu tsunami ya, yang ada pemain musik itu tergulung dengan air. Ya. Kemudian kena Lampung juga. Nah sekarang kayak PLN pun ya, PLN sudah bikin PLN Peduli ya, PLN Peduli. Kemudian Mandiri ya, Bank Mandiri dalam hal ini yang baik yang konvensional maupun yang syariah, mereka sudah bikin sendiri ya, lembaga kemanusiaan sendiri ya. Kemudian Kala Toyota bikin lagi sendiri gitu kan, dan semuanya hari ini bikin sendiri-sendiri. Makanya sekarang NGO itu harus kreatif. Yang dulunya para donatur ini larinya ke mereka ya, ke lembaga-lembaga yang ada, hari ini mereka bikin sendiri. Nah inilah sebenarnya ilmu yang harus kita dapat di lapangan ya, bahwa ketika hari ini ada NGO lain muncul baru, itu seharusnya kita jadikan sebagai wasilah untuk jalan bersama, bersaingnya untuk bersanding. Karena mohon maaf saja pemirsa, ini kami yang sering di lapangan Ustadz, jadi memang kadang donatur itu sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, bahwa kadang melihat personal yang dikenal ya, walaupun lembaganya besar, tapi karena nggak ada yang dikenal di dalamnya, jadi mereka nggak mau serahkan donasinya kepada mereka gitu kan. Tetapi dengan munculnya NGO yang lain yang baru-baru ini, maka membuka peluang kita bersama untuk turun bersama. Contoh kemarin ya, ini nanti saat ada kebakaran ini ya, ada kebakaran di mana? Di mana? Jalan Jati, Jalan Lekatu ya. Lekatu. Tadi malam. Nah ini kalau semua lembaga koordinasi, contoh kecil ya, kalau tidak koordinasi nanti yang dikasih double. Ya. Iya. Ini kasusnya kemarin waktu di Masamba ya, masing-masing NGO bawa bantuannya Supermi semua, ya, tanpa koordinasi dengan lembaga yang lain. Akhirnya pengungsi numpuk Supermi, jadi dindingnya rumah ya, jadi dindingnya tenda itu Supermi. Nah inilah yang kita sering lakukan di lapangan. Jadi ketika kita turun di lapangan ya, ketika kita turun di lapangan, kita tergabung dalam FOS ya, Forum Zakat Nasional itu. Jadi sampai di situ kemudian kita kumpul, semua NGO kumpul jadi satu, ngumpul bareng, sinergi, kemudian dibahas. Anda butuh apa ya, Anda bawa apa, Anda bawa apa, Anda bawa apa, semuanya gabung, tek, turun sama-sama. Inilah perlu yang harus kita pelajari secara umum untuk kita semua yang offline dan secara umum yang online, bahwa ketika ada saudara kita yang bikin lembaga kemanusiaan sendiri, justru jangan jadikan dia sebagai saingan. Tidak, kenapa? Karena ketika kita turun dengan donatur yang berbeda, kemudian kita sinergi, kita bisa bawa dengan berbagai macam bentuk bantuan dan akhirnya dapat gitu. Jadi enggak, contoh ya, ketika saya ada di Ambon lalu Zat ya. Jadi saya undang semua NGO dari Rumah Zakat ya, kemudian dari Dompet Duafa, dari MDMC, dari beberapa lembaga lain, kita kumpul yuk. Sekarang saya nggak punya tenda ini ya, antum punya apa? Oh saya punya tenda Ustadz. Baik, antum punya apa? Saya punya logistik. Antum punya apa? Saya punya, dan seterusnya. Maka ketika kita turun, ya turun sama-sama gitu, turun sama-sama. Kemudian masalah publikasi dari donasi yang diberikan oleh donatur, ya tinggal kita gantian foto saja gitu kan, seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Makanya kenapa kami angkat tema bersaing untuk bersanding. Bersaing harus kita maknai positif, karena semua orang hari ini, apalagi kalau tadi Ustaz katakan bahwa orang yang pemikir itu, maka dia tidak bisa dikekang Ustaz ya. Contoh ya, Afan, mungkin antum dulu di mana ya, dan seterusnya. Saya dulu di PKS Ustaz ya, dulu PKS resign ya, istrinya resign, tidak juga resign ya, karena sampai hari ini masih terjalin komunikasi dan seterusnya. Ketika melihat ada peluang di depan, yang peluang ini kemudian daripada dimanfaatkan orang lain, kenapa tidak kita yang ambil gitu kan? Dan selanjutnya kemudian sinergi, dan sinergi ini sangat luar biasa. Akhirnya apa? Contoh hari ini di Semeru, alhamdulillah Wadah Islamiyah sudah 2 pekan kirim dai-nya Ustaz. Tapi yang dikirim bukan dai dari Sulawesi, karena kalau dari Sulawesi berat di ongkos ya. Jadi yang kita kirim dai dari Malang ya, kita kirim di Sumberwuluh, di Lumajang. Untuk apa? Untuk berdakwah, tapi harus sinergi. Kalau jalan sendiri nanti jadinya tendangan maut jadinya. Nggak tahu kan, jadi tendangan maut yang kemarin gitu kan. Kita sinergi. Sinergi dengan siapa? Sinergi dengan yang lainnya. Kenapa kita harus sinergi dengan yang lainnya? Karena bisa jadi yang lainnya mungkin bina anak-anak,
dari wahda Islamnya, bina masalah tauhidnya dan seterusnya. Dan pokoknya semua lembaga hari ini ketika berpecah dengan jumlah 4.000 lebih, ini sebenarnya peluang untuk kita kalau mau bikin lagi terbuka lebar. Jembatan ukhuwah yang dipelopori oleh takmir Masjid Imam Muslim ya. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Menjembatani mungkin yang tadinya program tidak sampai menyentuh ke titik itu, kemudian ternyata disentuh oleh jembatan ukhuwah yang dibentuk oleh Imam Muslim. Sama munculnya Afwan Indonesia, ini nggak apa-apa dibahas satu-satu ya. Munculnya Abmar TV ya. Ini sebagai bentuk memfasilitasi orang-orang yang tadinya tidak paham ini ya, tidak tahu harus berbuat apa. Dan mohon maaf ini secara umum, hari ini sebenarnya donatur itu banyak Ustaz. Hari ini donatur itu banyak, cuma kadang mereka bingung mau ngasih ke siapa. Ya, mau ngasih ke siapa. Walaupun mungkin kita banyak ada lembaga-lembaga besar, tetapi kadang mereka itu apa ya, bukan belum percaya Ustaz, tidak. Itu tadi, karena mungkin tidak ada orang yang dikenal di dalam ya, sehingga mereka berpikir, saya belum beranilah kalau saya harus donasi ke sana gitu kan. Tetapi begitu ada orang yang dikenal, saya mau donasinya ke beliau ini gitu kan. Bahkan kadang, Ustaz, saya maunya donasi ke antum, nggak mau yang ke yang lainnya. Walaupun kadang contoh kemarin saya waktu di Semeru itu ada nelfon dari Riyadh ya, dari Arab Saudi, Ustaz nelfon, Ustaz Masjid Semeru masih gitu kan. Oh iya, saya mau kirim bantuan Ustaz. Baik, dalam bentuk apa? Ya uang Ustaz, kurang lebih 7 real ya. Nggak tahu berapa di kompresi ke rupiah itu ya. Kemudian dia memang, Ustaz, saya maunya ke Ustaz, langsung eksekusi di lapangan. Dan saya terima saja, kan seperti itu. Yang penting amanah dan seterusnya. Nah inilah yang harus kita pikir bersama. Jadi kalau antum semua, baik yang online maupun yang offline, ketika antum punya giroh ya, punya giroh untuk membentuk apa gitu kan, baik dia organisasi kemanusiaan, organisasi kesehatan ya, kelompok apa dan seterusnya, maka inilah kesempatan kita. Kenapa? Hari ini masih banyak yang belum disasar. Dan dengan munculnya kelompok-kelompok kecil tadi, kelompok kecil tadi justru menambah wawasan kita, sinergi kita. Ujung-ujungnya kalau kumpul bareng banyak bendera. Musuh kan jadi takut, Ustaz. Padahal orang-orang itu juga, contoh ya di Imam Muslim ya. Ini contoh Imam Muslim lagi ya. Kalau ada jembatan ukhuwah gitu kan, kemudian ada Abmar TV, ada Ruqyah, apa lagi? Nah, itu kalau dipublikasi, lihatnya orang, wih, ada 3 atau 4 komunitas di Masjid Imam Muslim. Padahal kalau kita mau lihat, orang-orang itu juga yang bikin gitu kan. Ini kan bisa menjadi semacam pressure ini buat musuh-musuh Islam ya, dalam artian bahwa ternyata mereka banyak. Nah ini juga salah satu keuntungan ketika kita membuat kelompok atau yayasan atau lembaga dan seterusnya, Ustaz. Ini mungkin tambahan sedikit. Ada closing atau bagaimana? Oh iya, jadi ada cenderamata ini Ustaz ya. Apa nih? Harus dipakai nanti Ustaz nah? Harus berdiri. Ini penonton nggak dapat ya. Ya, yang pertama ini topi Islami Ustaz, tulisannya Umar bin Khattab ya. Masya Allah. Ini yang punya bisnis Aisan, tim dari Abmar TV juga ya, seperti itu. Kayak kemarin kita kasih bantuan juga ke. Bukan dari Parigi beliau. Bukan, ini orang pasar. Ada yang antum posting lalu. Oh, lain lagi. Lain lagi itu. Bisa bikin apa itu? Bikin topi sendiri apa? Iya, itu Rijal Arate, orang Abi Bakar. Ini set topinya, insyaallah. Oke, satu lagi Ustaz. Wih, Himalaya. Ini garam Himalaya, bukan garam sembarangan ini ya. Ini bukan garam yang di pasar ini ya. Garam Himalaya. Iya, dia sudah jual. Nanti mungkin bisa dipakai nih Ustaz nanti. Ini saya nggak tahu manfaatnya apa semua ya. Intinya bukan garam sembarang ya. Garam Himalaya. Launching ya. Oh, launching ya. Harganya segini berapa? Ini harganya 10.000 ya, bukan garam sembarang dan jualannya juga bukan cuma di tempat umum ya. Ini? Masya Allah, langsung dipakai. Ini set, padahal. Oh iya Mas. Garam Himalaya.
ya. Syukur, jazakallah khair. Insyaallah. Dari beli semua ini? Dari beliau semua. Oh, berarti sponsor yang tidak mau disebut namanya kayaknya. Banyak sponsornya, Ustaz. Terus kami ucapkan terima kasih, duduk Ustaz. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para donatur ya yang hari ini telah memfasilitasi acara kita ini ya. Diskon 100% kopi gratis ya. Tapi bagi pemirsa di luar sana yang ingin bergabung dalam donasi ini juga tidak masalah ya. Mungkin antum mau nanti pekan depan ada sarapannya gitu kan, atau ada apanya dan seterusnya, kita membuka dan kita terbuka lebar untuk saling sinergi dalam kebaikan. Insya Allah pekan depan kita akan adakan lagi kegiatan yang sama di tempat yang sama dengan pelan-pelan ada perubahan Ustaz. Ini pertemuan kedua, jadi dimohon maaf saja kalau mungkin ada kekurangan ya dari fasilitasnya apa semua dan seterusnya, karena ini masih pertemuan kedua. Dan insya Allah kita mohon doanya semua baik yang online maupun yang offline untuk keberlangsungan dakwah Abmar TV ini, karena insya Allah alhamdulillah pemirsanya Ustaz sudah sampai jauh Ustaz. Jadi biasanya kita kalau online dari Arab Saudi ada yang nonton ya, masalah luar biasa, tapi orang Indonesia juga ya, bukan orang Arab gitu kan, seperti itu, masya Allah. Jadi nanti mohon izin juga Ustaz, nanti ini kami akan tapping ya, tapping Ustaz. Dan sekaligus saya minta kepada Ustaz, nanti saya minta untuk jadi salah satu pemateri untuk tapping Ramadan. Tapping Ramadan di studio Ustaz, nah insyaallah. Jadi demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri acara obrolan santai Jumat ya, obras Jumat, obrolan santai jalin ukhuwah umat, yang akan kita bahas setiap pekannya itu materi berbeda, update dengan permasalahan umat tergantung dari permintaan pemirsa, dan insya Allah menjadi wasilah untuk kumpul-kumpul bareng ya. Nanti kita bahas di offline bagaimana kapan kita rihlah. Kita rihlah nanti via saya nanti mungkin ya. Kita akan rihlah untuk menjalin ukhuwah agar hidup kita bahagia Ustaz ya. Masya Allah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi wasilah kebaikan kita semua, menebar kebaikan dan memahamkan syariat. Dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.